Hari ini kita akan mengendarai mobil Toyota Avanza 1300cc tipe G. Ini adalah mobil MPV 5 pintu untuk 7 penumpang yang mampu menghasilkan tenaga 96,5 PS dan torsi 121 Nm yang disalurkan ke transmisi otomatis konvensional dan untuk menggerakkan dua roda depan. Hari ini kita tidak akan terlalu banyak untuk membahas sisi dari interior maupun eksterior dari mobil ini, karena saya yakin bahwa para penonton dari channel ini pasti setidaknya sudah pernah menaiki mobil Toyota Avanza. Mungkin banyak juga yang punya mobil Toyota Avanza, karena ini adalah mobil sejuta umat. Kalau ternyata Anda memang belum pernah mengendarai mobil ini, atau setidaknya menjadi penumpang mengikuti teman kalian atau menggunakan taksi online, berarti Anda mainnya kurang jauh begitu ya. Karena ini betul-betul mobil yang kantor-kantor banyak pakai, pengusaha banyak pakai. Untuk mobil operasional iya juga, taksi juga menggunakan ini, online juga banyak menggunakan ini. Dan ini adalah mobil yang memang sudah legendaris, terkenal akan keawetannya, terkenal akan kepraktisannya yang mampu membawa banyak penumpang, dan juga harganya yang terjangkau. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini semua interiornya, sepanjang yang kita bisa sentuh semuanya terdiri dari plastik-plastik keras. Di sini speedometernya, takometernya, dan juga instrumen digital untuk menunjukkan informasinya. Semuanya standar dan kita sangat familiar dengan bentuknya. Ini untuk mengendalikan lampu sein dan juga lampu jauh untuk menyalakan lampu malam, dan juga ini untuk mengendalikan wiper. Ini untuk mengendalikan AC, untuk mengendalikan suhu. Ini untuk mengendalikan kecepatan fan. Ini ada head unitnya yang memang masih menggunakan layar monokrom. Sini ada laci penyimpanan, di situ ada tempat untuk meletakkan botol, di bawah ada tempat untuk meletakkan botol. Rem tangan masih menggunakan otot. Transmisi PRND32L. Ya, sangat sederhana. Di setir juga tidak dilengkapi tombol-tombol, hanya satu tombol yang memang penakluk semua, yaitu tombol klakson. Sebelum kita bawa mobil ini jalan-jalan, mungkin kita lihat sedikit di luar eksterior dari mobil ini. Memang ini agak berisik ya, karena kita berada di jalan luar. Ini tipe G tahun 2017. Ini memang mobil yang aktif digunakan oleh pemiliknya untuk kegunaan sehari-hari. Jadi ini juga mobilnya sebetulnya lokasinya Jawa Tengah dan dibawa ke Jakarta, dan memang ini mobil yang sangat tangguh untuk dipakai keluar kota, jarak jauh, untuk dari sekedar berangkat dari rumah ke tempat Anda bekerja. Ini mobil yang sangat fungsional dan sudah tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, daripada kita fokus membahas sisi eksteriornya yang mana Anda pasti sudah sering lihat di jalanan, dan juga interiornya yang mungkin Anda punya mobil ini, atau mungkin Anda menaiki mobil taksi atau taksi online yang menggunakan Toyota Avanza, pasti Anda justru ingin cepat-cepat untuk kita segera membahas impresi berkendara dari mobil ini. Karena walaupun sudah banyak yang familiar dengan mobil ini, mungkin tidak banyak yang punya kesempatan untuk mengendarainya. Karena mungkin banyak yang nyoba Toyota Avanza karena sekedar ikut teman, atau sekedar menaiki taksi, baik itu taksi online maupun taksi resmi, taksi yang konvensional maksud saya. Dan ya, ini walaupun 1300cc, tetapi tenaga yang dihasilkan cukup lumayan untuk penggunaan sehari-hari, untuk cruising di jalan tol. Nanti kita akan coba juga untuk masuk ke jalan tol. Tetapi untuk sementara ini, silakan kalian lihat bagaimana mobil ini melaju di jalan sehari-hari. Kita sekarang sedang berada di daerah Jakarta Selatan ya. Dan kita akan menuju ke jalan tol untuk melihat bagaimana performa mobil ini di jalan tol.
Oke. Secara keseluruhan, ini mobil yang bisa dikatakan mobil yang memenuhi semua standar, baik dari pengendalian setirnya, dari pedal gasnya, pedal remnya, dan ya, pedal gasnya tentu responsif ya. Jadi kalau kita injak, itu inputnya masuk. Walaupun memang untuk Anda bisa melaju atau mengumpulkan kecepatan, Anda harus injak agak dalam, karena kalau hanya diinjak pelan, dia melajunya akan sangat pelan. Pedal remnya sedikit keras, tetapi gradasinya panjang. Dalam artian kalau Anda injak hanya pelan saja, pengeremannya juga pelan. Karena kadang-kadang ada mobil yang pedal remnya itu sangat sensitif, sehingga walaupun hanya ditekan sedikit, tapi input remnya itu sudah sangat tinggi sehingga agak pijek-pijek gitu. Tetapi kalau ini enggak, gradasinya panjang. Kalau memang Anda sedang ingin merem mendadak, ya berarti Anda harus injak agak dalam pedal remnya. Untuk kehalusan mesin, ya memang ini tidak bisa dikatakan sebagai salah satu mesin yang paling halus ya di kelasnya. Mungkin jika Anda bandingkan saat ini mobil MPV yang merajai jalanan dan merajai penjualan adalah Mitsubishi Expander, yang kita akan review di video lainnya. Tetapi tetap, mesin dari Toyota Avanza ini adalah mesin yang sangat bisa Anda andalkan, yang keawetan, ketahanannya sudah luar biasa teruji dan terbukti, sehingga Anda dalam memiliki mobil ini atau mengendarai mobil ini sama sekali tidak memiliki kekhawatiran, karena perawatannya mudah dan murah. Lalu Anda juga tidak perlu khawatir misalnya di tengah jalan tiba-tiba mobilnya ternyata mogok atau apa, karena kalau mobilnya memang dirawat dan dengan penggunaan secara normal, tentu itu adalah hal yang sangat kecil kemungkinannya terjadi jika dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang yang teknologinya sudah sangat banyak sekali ya. Karena komponen dari mesin Toyota Avanza ini sangat sederhana, sehingga tidak banyak komponen-komponen yang rentan rusak, dan itu yang menjadi daya tarik suatu mobil Toyota. Walaupun jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya secara performa, secara ketahanan, mungkin banyak atau ada yang lebih baik, tetapi dari segi ketahanan, reliability, dan keandalan dari mobil Toyota, mesinnya itu tentu sudah melegenda dan terbukti begitu banyak yang menggunakannya. Sekarang kita coba bejak. Oke, Anda bisa lihat ya, membutuhkan cukup banyak waktu untuk bisa mengumpulkan kecepatan. Sekarang kita di 110 km per jam, RPM ada di 5000. Sekarang dia sudah mulai menaikkan giginya. Sekarang RPM di 4000, kita berada di kecepatan. Oke, sekarang 140, berasa agak goyang ya. Jadi kita di depan, karena sudah mulai banyak mobil, kita mulai menurunkan kecepatan. Ini saya tidak injak rem, saya masih pakai engine brake saja. Kelihatan ya, turun ke 100 km per jam, 100 km per jam pada RPM 3000. Terus menurun 90 km per jam, dan sekarang kita ngerem karena sudah mulai dekat dengan mobil di depan. Ya, seperti itu. Jadi dengan mobil ini, jika Anda ingin melaju di kecepatan 100 km per jam ke atas, itu masih bisa. Dan tenaganya masih ada, walaupun jika memang untuk digunakan menyalip atau memotong mobil di depan, untuk mengumpulkan tenaga atau kecepatannya membutuhkan jarak yang cukup panjang. Sehingga jika jarak di depan, ruang Anda untuk menyalip tidak begitu luas, sebaiknya Anda jangan menyalip dan tetap stay menjaga kecepatan rata-rata Anda pada jalur yang sedang Anda ambil. Tetapi jika mobil ini untuk dibawa cruising, contohnya sekarang kita berada di 80 km per jam, enak, halus, dan pengendaliannya ya oke.
responsif, limbung. Ya, karena ini mobil MPV yang notabene cukup tinggi. Lebar ban juga tidak begitu lebar jika dibandingkan dengan mobil SUV pada umumnya. Ya, jika dikatakan untuk keseruan berkendara, mungkin itu bukan fokus utama dari sebuah Toyota Avanza, karena tentu yang diincar adalah keandalannya, kepraktisannya, kabin penumpang yang bisa menampung 7 orang, atau bahkan kalau isi anak-anak kecil atau memang kalian sedang ingin berpergian lalu rame-rame dimasukin ke mobil ini. Saya pernah 12 orang juga masuk, 12 orang dewasa ya, bukan hanya anak kecil. Ya, ini mobil yang luar biasa, dan sudah banyak sekali yang pasti sudah menikmati kualitas dari mobil ini, bagaimana mobil ini menemani keluarga Indonesia. Bahkan banyak juga yang menjadikan mobil ini sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Tetapi karena kita fokusnya berkendara, bisa dikatakan mobil ini tidak bisa dikatakan buruk, karena performa lumayan. Kita tadi buktinya bisa sampai ke 140, bahkan bukan di jalan tol. Tetapi kelimbungan, kalau dipakai untuk nyalip-nyalip, mungkin harus lebih berhati-hati, karena pengendaliannya sedikit kurang terkontrol pada kecepatan yang tinggi ya. Jadi ini memang nyaman jika Anda gunakan di bawah 100 km per jam. Jika Anda nyalip-nyalip, ingin terburu-buru, selama itu dalam kecepatan di bawah katakanlah 90 atau 80 km per jam, masih sangat bisa diandalkan, masih sangat enak dikendari. Seperti contohnya kita sekarang ini, kita ingin bermanuver, kita ingin memotong mobil di depan, masih enak. Tetapi kalau dibawa ke jalan tol yang memang rata-rata mobil lain juga kecepatannya sudah tinggi, sudah 100 km per jam, Anda ingin menyalip dengan kecepatan 120 km per jam atau ke atas, sebaiknya sabar-sabar saja dengan mobil ini. Tetap jaga kecepatan rata-rata Anda. Untuk apa juga menyalip kalau sudah jalan lancar ya. Jadi mendingan jaga kecepatan rata-rata dan ya, mengemudilah dengan santai. Anda bisa dengar kekedapan kabinnya. Suara dari luar masih masuk. Suara mesin sangat masuk. Bahkan itu yang paling mendominasi jika dibandingkan dengan suara-suara lainnya dari luar. Road noise cukup baik sejauh ini, tetapi tentu kita baru bisa lihat pastinya seperti apa ketika kita sudah naik jalan tol, yang kita akan naiki sesaat lagi. Tapi sejauh ini pengemudiannya sangat baik. Tapi kalau memang suspensi ya, Toyota Avanza itu pasti Anda juga sudah familiar bahwa kecenderungannya agak keras. Dan kerasnya itu bukan keras kayak mobil Eropa ya. Kalau mobil Eropa itu kalau keras pun, tapi kalau ada polisi tidur kecil, speed killer begitu, atau lubang-lubang, atau gundukan-gundukan kecil, bunyinya duk, duk, gitu. Tapi kalau mobil ini, kalau ada lubang begitu ya, atau jalanan konturnya tidak begitu baik, getarannya tuh lebih ke gubrak-gubrak, brak begitu. Ya, terkesan seperti suara mobil terjangkau, karena memang ini mobil yang terjangkau. Jika Anda mengejar kemewahan, jika Anda mengejar kenyamanan, bukan ini mobil yang Anda cari. Karena rata-rata orang yang menggunakan Toyota Avanza atau membeli Toyota Avanza adalah karena fungsionalitas, karena nilai ekonomisnya, keandalannya, kapasitas penumpangnya, dan tidak ada kekhawatiran mengendarai mobil ini, nggak deg-degan. Dalam artian, rata-rata kalau kita di jalan ketemu orang yang mengemudikan mobilnya agak ugal-ugalan, notabene itu adalah pengendara Toyota Avanza. Karena
maaf mungkin beberapa menggunakan jasa pengemudi begitu ya, sehingga memang orang yang sudah sangat familiar di jalan, nggak mau lama-lama di jalan, sehingga nyetirnya agak buru-buru. Kedua, nggak ada kekhawatiran. Contoh, kalau misalnya mobil ini kita bersenggolan dengan, ya nggak usah jauh-jauh mobil di kiri kita lah, ya mungkin dia yang akan lebih khawatir tentang biaya perbaikannya berapa dibandingkan dengan kita gitu. Jadi lega bawa mobil ini, tidak ada kekhawatiran. Dan itu saya rasa adalah salah satu keunggulan yang paling luar biasa dari menggunakan sebuah Toyota Avanza. Sekarang kita masuk ke jalan tol. Anda sudah dengar tadi bagaimana kalau kita nabrak-nabrak lubang, bagaimana kalau ada kontur jalan yang tidak begitu rata. Ya, kenyamanan memang bukan itu yang diutamakan dari sebuah Toyota Avanza. Oke. Kita tes akselerasinya. Ini transmisinya bisa kita setting ke manual dulu. Kita ke L, low, itu berarti kita masuk ke gigi 1, kita tes. Guys, mengumpulkan kecepatan pun kalau di jalan tol, mobil ini sangat bisa diandalkan. Oke, kita sedang dalam perjalanan balik, tetapi tadi di video utama ada satu poin yang saya lupa singgung, yaitu tentang rem. Remnya ini kurang pakem ya. Jadi kalau misalnya Anda pada kecepatan tinggi, Anda ingin rem mendadak, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang sampai Anda bisa berhenti dengan sempurna. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kita injak pun, itu pengeremannya, pengurangan kecepatannya tidak begitu drastis. Sehingga jika Anda mengendarai mobil ini pada kecepatan tinggi, Anda harus hati-hati, karena Anda harus ingat, mobil ini untuk bisa mengerem mendadak sampai berhenti sempurna itu membutuhkan jarak yang cukup panjang. Terima kasih, dan sekarang lanjut ke video utama. Sekarang kita lagi nepi darurat di samping jalan tol. Berarti kita punya kesempatan untuk tes kembali akselerasinya. Kita lihat giginya ada L, 2, 3, D, N. Kalau L, kita berarti di limit kecepatannya hanya pada gigi 1. Sekarang gigi 2. Anda bisa lihat akselerasinya. Siapa bilang ini mobil lambat? Kita lihat, kita sudah di 120 km per jam hanya dengan gigi 3. Sekarang kita masuk ke gigi D. Dan luar biasa. Tetapi memang sudah mulai terasa getaran di kecepatan sekitar 130 km per jam. Berarti itu sudah melebihi kecepatan nyaman dari mobil ini untuk melaju. Karena kadang-kadang memang mobil itu di kecepatan tinggi, ada mobil yang sudah terasa seperti ini ya, seperti performanya sudah dipaksa begitu, sehingga pengendalian dan kenyamanan dan rasa keamanan itu tentu sudah tidak optimal lagi. Ini mobil akan sangat optimal jika Anda cruising saja di kecepatan 90-100 km per jam. Tetapi memang kalau Anda ingin kebut-kebutan 160-180, bukan ini mobil yang Anda cari. Bahkan di kecepatan 140 itu pun jangan Anda tahan atau Anda biasakan pada kecepatan yang tinggi untuk jangka waktu yang lama. Tetapi jika untuk sekali dua kali untuk motong masih tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk penggunaan sehari-hari, cruising saja. Tetapi Anda tahu bahwa jika Anda ingin melaju pada kecepatan tinggi 140, Anda masih bisa mencapainya dengan mobil ini. Dan ya, kurang lebih seperti itu impresi berkendara kami dengan mobil Toyota Avanza. Kita hanya coba di jalanan aja, karena ini rata-rata mobil banyak digunakan untuk di jalanan. Tadi Anda sudah lihat bagaimana jika kita di jalan perkotaan, bagaimana jika di jalan tol, bagaimana suara kabin,
kenyamanannya seperti apa. Dan jika kita bisa simpulkan tentang mobil ini, kalau yang Anda cari adalah kenyamanan dan kemewahan, bukan mobil ini yang Anda cari. Anda mungkin harus naik ke Toyota Innova atau mungkin ke mobil-mobil yang kelasnya di atasnya. Tetapi di kelasnya, di rentang harga ini, apa yang Anda dapat dengan sebuah Toyota Avanza mampu membawa 7 penumpang secara nyaman, ruang kabin, ruang bagasinya yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari dan praktikalitas, dan mungkin juga untuk kegiatan usaha Anda. Harganya terjangkau, ngurusnya tidak susah, tidak rewel, maintenance-nya juga hanya perawatan normal. Jarang sekali mendengarkan cerita bahwa mobil ini hanya dengan penggunaan normal, dengan perawatan rutin, bisa ada suatu kerusakan atau permasalahan yang sangat besar. Paling hanya perawatan rutin seperti ganti kampas rem, atau kalau misalnya memang usianya sudah cukup tinggi, Anda harus ganti shock breaker. Tetapi ya itu adalah karena pemakaian sehari-hari, bukan karena mobilnya rusak. Dan itu yang kami rasa menjadi fitur unggulan dari sebuah Toyota Avanza. Walaupun dari segi kenyamanan, dari segi fun to drive, memang itu bukan hal yang diandalkan oleh mobil ini. Oleh karena itu, kami dapat katakan bahwa Toyota Avanza, Anda sebuah mobil dengan harga yang terjangkau untuk mayoritas masyarakat Indonesia yang memang mencari sebuah mobil untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan usaha, untuk kebutuhan sehari-hari. Ini masih salah satu mobil yang terbaik yang dijual di Indonesia. Oke, demikian review kami atas mobil Toyota Avanza 1300cc tipe G tahun 2017. Terima kasih sudah menonton dan ketemu lagi di video berikutnya.